Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Pardo Gultom, SSOS, SH, MH. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum, baik sumber hukum formil maupun sumber hukum material. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Istilah sumber hukum mempunyai banyak arti, tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Untuk seorang ahli sejarah, sumber hukum mempunyai arti yang berbeda dari pendapat seorang ahli sosiologi. Demikian pula sumber hukum menurut seorang ahli ekonomi berbeda pandangannya dengan seorang ahli hukum. Untuk mengetahui sumber hukum, terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu dilihat. Menurut L.J. van Apeldoorn, sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti formal. Dengan demikian, dapatlah dirumuskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, yakni dari mana hukum itu dapat ditemukan dan asal mula terbentuknya hukum. Dalam hal ini, hukum dapat dicari atau hakim dapat menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlakunya. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum itu sendiri sering digunakan dalam beberapa arti, antara lain, sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, atau jiwa bangsa. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Perancis atau hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, baik kepada penguasa maupun kepada masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tulis, dan lainnya. Dan yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, yakni sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum dalam arti formal, yaitu prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada proses terbentuknya hukum, yang dapat dibedakan secara tertulis atau tidak tertulis. Sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor atau kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum, yang ditentukan oleh faktor berdasarkan cita-cita masyarakat akan keadilan dan faktor sosial masyarakat, misalnya kebiasaan dan kesusilaan. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas sumber hukum dalam arti formil, yang terdiri dari undang-undang atau statute, kebiasaan atau custom, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat atau treaty, dan pendapat para sarjana hukum atau doktrin. Yang pertama adalah undang-undang atau statute. Undang-undang merupakan suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat kelengkapan negara yang berwenang, yakni DPR dan pemerintah, dan mengikat masyarakat. Undang-undang dalam arti material dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yakni peraturan pusat atau Allgemeine Verordening yang berlaku di seluruh atau sebagian wilayah negara dan peraturan setempat atau Lokale Verordening. Dan yang kedua adalah undang-undang dalam arti formal atau sempit yang ditekankan pada proses pembuatan dan bentuknya yang sesuai dengan pasal 20 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila persyaratan secara formal telah dipenuhi, maka berlakulah suatu fiksi dalam hukum, yakni setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang. Dengan demikian, setiap orang tidak boleh membela diri dengan alasan tidak atau belum mengetahui adanya undang-undang itu. Undang-undang terdiri atas konsideran yang berisikan pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat. Pada umumnya pertimbangan dimulai dengan kata-kata menimbang, membaca, dan mengingat. Di samping itu, undang-undang berisikan juga diktum atau amar. Ada bagian lain yang tidak kurang pentingnya yang pada umumnya terdapat dalam setiap undang-undang, yaitu ketentuan peralihan yang fungsinya mengisi kekosongan dalam hukum atau rex vacuum dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan sekarang. Ketentuan peralihan ini biasanya berbunyi, apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakulah peraturan yang lama. Undang-undang akan berlaku didasarkan pada asas-asas tertentu, yakni, pertama, undang-undang tidak berlaku surut,
maksudnya undang-undang hanya berlaku terhadap peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Dan terjadinya setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUH Pidana. Yang kedua, yaitu asas tata jenjang, yang menyebutkan undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Yang ketiga, asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu undang-undang yang berlaku kemudian atau belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, dengan syarat, hal yang diatur adalah sama. Akan tetapi, asas ini tidak berlaku bagi KUH Pidana, karena KUHP itu sendiri mempunyai asas yang mengatakan, bila ada perubahan, berlakulah peraturan yang lebih baik bagi si tersangka, yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang keempat, asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah, dengan syarat mengatur objek yang sama dan saling bertentangan. Yang kelima, asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Maksudnya, apabila ada dua undang-undang yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim menerapkan yang khusus, dan mengesampingkan yang umum. Yang keenam, yaitu undang-undang tidak dapat diganggu-gugat sepanjang undang-undang itu dibuat oleh badan negara yang memegang kedaulatan rakyat. Kemudian, penting untuk kita ketahui, yaitu tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten, kota. Tata urutan atau hierarki ini sesuai dengan Staffen teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yakni tertib hukum berbentuk sebuah piramid. Dalam hal ini, pada tiap-tiap tangga piramid atau jenjang tersebut terdapat kaidah-kaidah. Menurut Hans Kelsen, dasar berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa yang menjadi dasar berlakunya suatu ketetapan adalah peraturan, dasar berlakunya peraturan adalah undang-undang. Dasar berlakunya undang-undang adalah undang-undang dasar, dan akhirnya dasar berlakunya undang-undang dasar adalah kaidah dasar atau disebut grand norm. Apabila ketetapan itu mempunyai fungsi untuk melaksanakan suatu peraturan ke dalam hal yang nyata atau konkret tertentu, karena demikian Kelsen menyebutnya ketetapan itu sebagai individual norm, yaitu norma yang berlaku terhadap subjek hukum tertentu, atau dengan perkataan lain, suatu norma yang mengikat subjek hukum tertentu. Adapun peraturan, undang-undang, undang-undang dasar, dan kaidah dasar disebutnya sebagai general norm, yaitu norma yang berlaku atau mengikat umum. Selanjutnya, Staffen teori Hans Kelsen tersebut kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiaski dengan teorinya Die Stanordnung der Rechtsnorm, mengatakan bahwa perundang-undangan itu mempunyai jenjang urutan hukum mulai dari atas sampai ke bawah. Antara lain, Grand Norm atau norma dasar, yaitu Pancasila, Grundgesetzes atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar, Formelle Gesetzes atau undang-undang, dan Verordnungen atau Autonome Satzungen, yaitu berupa peraturan pelaksana. Sumber hukum dalam arti formil yang kedua adalah kebiasaan atau custom, yang berarti perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, di mana perilaku yang diulang tersebut mempunyai kekuatan normatif dan kekuatan yang mengikat. Karena diulang oleh orang banyak, maka mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Contohnya, kebiasaan orang Dayak yang mengharuskan perkawinan dilaksanakan melalui sistem endogami, yaitu sistem perkawinan yang terjadi antar keluarga yang masih terikat dalam satu rumpun. Menurut Sudikno Mertokusumo, apabila kebiasaan menjadi hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut, yakni syarat material, yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang melalui suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya atau longa et inveterata consuetudo. Selanjutnya, syarat intelektual,
yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan opinio necessitatis, atau keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Dan yang terakhir, adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar. Ketentuan kebiasaan sebagai hukum di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan, seperti Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, atau biasa disingkat AB. Yang bunyinya, selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dibersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum, kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Yang kedua, terdapat pada beberapa pasal dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1346, pasal 1347, pasal 1339, dan pasal 1571. Yang ketiga, terdapat pada pasal 22 Statsblad nomor 23 tahun 1847. Dan yang keempat, terdapat pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Apabila terjadi konflik antara hukum kebiasaan dengan undang-undang, penyelesaiannya adalah jika undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengenyampingkan undang-undang. Akan tetapi, apabila undang-undang itu berisi ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Sumber hukum dalam arti formil yang ketiga adalah jurisprudensi. Istilah jurisprudensi berasal dari kata Latin, yaitu jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Pengertian jurisprudensi dalam bahasa Indonesia adalah peradilan tetap atau hukum peradilan. Menurut CST Kansil, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Dengan demikian, jurisprudensi adalah suatu keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya, dan merupakan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formil yang keempat adalah traktat atau perjanjian antar negara. Traktat lazimnya digunakan untuk perjanjian internasional, khususnya perjanjian dalam bidang politik dan ekonomi. Traktat merupakan perjanjian internasional yang kekuatan mengikatnya terhadap para peserta pembuat perjanjian itu sangat ketat. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Ada 4 tahap pelaksanaan pembuatan traktat yang harus melalui prosedur tertentu, yaitu, pertama, tahap penetapan atau sweeting, yaitu penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, tahap persetujuan masing-masing parlemen dari pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, tahap ratifikasi atau pengesahan. Setelah ratifikasi, perjanjian berlaku di wilayah negara yang bersangkutan. Dan yang keempat, tahap penukaran piagam perjanjian. Tahapan ini juga disebut pengumuman atau pelantikan. Mengikatnya suatu perjanjian atau traktat pada umumnya didasarkan pada asas hukum yang bernama Pacta Sunt Servanda. Artinya, setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati, atau setiap perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya. Dan sumber hukum dalam arti formil yang terakhir adalah doktrin atau pendapat sarjana hukum. Menurut R. Suroso, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum, yakni sumber hukum formal. Jadi, suatu doktrin untuk dapat menjadi hukum formal harus memenuhi syarat tertentu, yaitu doktrin itu telah menjelma menjadi keputusan hakim. Beberapa contoh doktrin dalam hukum, antara lain, doktrin mazhab sejarah dan kebudayaan yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Ada juga doktrin aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Demikian pembahasan topik tentang sumber hukum pada video kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video selanjutnya di channel YouTube Opini Hukum. Terima kasih dan semoga bermanfaat.